semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang perbehelan. Aku mau ceritain pengalaman aku pakai behel selama 1 tahun lebih ini. Mulai dari progresnya kayak gimana, biayanya berapa, dan yang lain-lainnya. Pokoknya bakalan aku bahas di video ini. Jadi jangan sampai di skip videonya. Nah, sebelum dimulai seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan juga nyalain notifikasinya. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi aku pertama pasang behel itu di bulan Oktober 2021. Waktu itu memang keadaan gigi aku itu kurang rapi. Ini kondisi gigi aku yang sebelumnya ya. Untuk gigi yang di bagian atas itu bagian depannya itu kelihatan ya, ada salah satu gigi yang kayak agak mundur ke belakang. Dan untuk gigi yang bagian bawahnya ini tuh berantakan banget. Kalian kalau ngeliat video YouTube aku yang sebelum pakai behel, itu pasti kelihatan banget kalau gigi bawah aku itu berantakan banget. Nah, karena itu aku jadi kurang pede dan aku memutuskan untuk pakai behel. Dari situ aku langsung mencari-cari informasi tentang dokter-dokter gigi di Bandung yang bisa pasang behel. Di situ aku mempertimbangkan beberapa hal dari dokter gigi yang akan aku kunjungi. Hal pertama yang waktu itu aku pertimbangin untuk pergi ke dokter gigi itu untuk pasang behel adalah aku melihat hasil dari orang-orang yang udah di behel di dokter tersebut. Jadi aku cari-cari info, aku cari-cari review, cari-cari testimoni orang-orang yang pernah di behel di dokter tersebut. Karena aku pernah lihat dan juga pernah baca beberapa kasus katanya dia tuh udah pakai behel bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan, atau perubahannya tuh cuman sedikit gitu dan kayak kurang puas gitu. Nah, sedangkan kan untuk harga behel itu cukup mahal gitu ya. Jadi itu yang aku pertimbangin adalah hasil dari orang-orang yang udah pakai behel di dokter tersebut. Jadi jangan sembarangan pilih dokter gigi. Yang kedua adalah dari segi budget. Ini juga penting banget ya, karena kan untuk pakai behel itu kita nggak cukup sekali datang, tapi itu perlu berkali-kali setiap bulannya untuk kontrol. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, karena setelah aku survei nih kemarin di beberapa klinik di Bandung, harganya itu bener-bener bermacam-macam gitu. Jadi ada yang memang harga pasangnya itu murah banget tapi di biaya kontrolnya itu lebih mahal. Ada juga yang sebaliknya, harga pasangnya lebih mahal tapi untuk biaya kontrol per bulannya itu lebih murah. Nah, itu bisa disesuaikan aja sama budget kalian masing-masing. Mungkin ada yang pengen biaya di awalnya tuh lebih mahal tapi untuk biaya kontrol per bulannya itu lebih murah. Atau mungkin ada yang pengen sebaliknya ya gitu, biaya pasangnya tuh murah banget tapi biaya kontrolnya itu lebih mahal. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Dan setelah beberapa pertimbangan, akhirnya aku pergi ke dokter gigi yang ada di Antapani, Bandung. Karena aku ngelihat hasilnya di teman aku itu bagus banget, gigi dia rapih banget dalam jangka waktu 1 tahun. Padahal dia tuh giginya berantakan parah, pokoknya yang ada gingsul, pokoknya berantakan parah. Itu 1 tahun udah rapih gitu. Dan ditambah lagi yang paling penting adalah budgetnya masuk banget sama budget yang aku siapin. Nah, langsung aja ke kunjungan yang pertama. Jadi di kunjungan yang pertama ini tuh tadinya aku ngira tuh bakalan konsul aja gitu, terus disuruh ronsen gitu kan. Aku pikir bakalan kayak gitu. Ternyata di kunjungan pertama itu waktu itu dokternya ngeliat kondisi gigi aku kayak gimana dan langsung cetak gigi, terus langsung dipakein bracket yang besinya kayak gini. Tapi waktu itu belum dipakein kawat ya. Dokternya sih bilang kayak untuk penyesuaian gitu. Nah, di kunjungan yang pertama itu, jadi selain aku cetak gigi terus dipasangin bracket, itu aku juga disuruh untuk ronsen. Ronsennya itu ada dua, ada ronsen panoramik sama ada ronsen cephalometry. Nah, untuk total di kunjungan pertama itu aku ngabisin uang 4 juta. Jadi pasang behelnya itu 4 juta ya, atas bawah. Menurut aku ini murah sih ya untuk di daerah Bandung gitu. Terus gimana sih rasanya pakai behel untuk pertama kalinya? Nah, waktu itu karena aku tuh baru dipasangnya tuh bracket sama karet doang, jadi belum dipakein kawat. Itu aku belum ngerasain yang namanya linu yang suka orang-orang bilang gitu. Aku sempet juga baca-baca review orang katanya pakai behel itu linu bla 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 gitu. Nah, waktu itu aku belum ngerasain yang namanya tuh linu. Aku cuman ngerasa ngeganjel aja gitu, kayak agak kagok gitu. Lanjut minggu depannya aku langsung ronsen di klinik Pramita. Jadi kan disuruhnya tuh ada 2 ronsen, yang ada ronsen panoramik dan juga ronsen cephalometry. Nah, ini ya dari klinik Pramita. Jadi untuk ronsen yang panoramik itu tuh buat ngeliat gigi kita guys, struktur gigi kita kayak gini nih. Nih, sedangkan yang cephalometry itu untuk
ngelihat rahang kita gitu loh. Cuman aku lupa nyimpen ya buat yang cephalometry. Pokoknya untuk melihat rahang kita. Nah, untuk biayanya ini tuh 2 ronsen itu sekitar 600.000. Selesai ronsen, aku langsung pergi lagi ke dokter giginya. Jadi ini adalah kunjungan kedua aku. Jadi kunjungan kedua aku itu tuh adalah seminggu setelah kunjungan pertama ya. Nah, waktu itu dilihat sama dokternya hasil ronsennya itu kayak gimana. Dan disitu memang kelihatan ya. Jadi rahang aku itu tadinya itu cameh. Kalau bahasa Sundanya tuh cameh sih, aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya tuh apa. Cameh tuh yang kayak dagunya tuh kayak agak ke depan gitu loh. Karena waktu itu memang gigi atas sama gigi bawah aku itu tuh dia tuh gigitannya rata. Sedangkan menurut dokter gigitan yang bagus tuh kayak gini nih. Jadi gigi yang bagian bawah itu kayak agak ke dalam dibandingkan yang gigi bagian atas. Nah, di kunjungan yang kedua ini aku melakukan apa aja. Jadi pada saat itu aku ganti karet. Selain ganti karet juga aku cabut gigi karena memang ada satu gigi aku lagi yang emang udah jelek, emang udah bolong dan itu memang harus dicabut. Jadi emang total gigi aku tuh yang jelek itu ada 3 dan itu semuanya akhirnya udah dicabut guys. Jadi sekarang geraham aku tuh bolong. Dan untuk di kunjungan aku yang kedua ini juga itu udah dipakein kawat ya. Nah, untuk total biaya yang aku keluarin di kunjungan kedua itu 350.000. Jadi untuk biaya kontrol itu 300.000 dan ada biaya obat karena aku habis cabut gigi itu sebesar 50.000. Jadi totalnya itu 350.000. Rasanya kayak gimana ya setelah dipasang kawatnya? Itu aku baru ngerasain yang namanya linu guys. Jadi yang orang-orang bilang kalau pasang behel itu tuh linu gitu ya, itu bener-bener aku ngerasain yang namanya linu. Pokoknya nyiksa deh. Kalau kalian ngegigit sesuatu, kalau kalian sikat gigi itu kerasa banget linu. Ditambah waktu itu aku sariawan guys di kanan dan juga di kiri karena ketusuk-tusuk behel itu sih yang paling nyiksa. Kalau linu jujur masih bisa ditahan ya, karena linu itu biasanya kerasanya itu tadi kalau misalnya makan atau kalau misalnya kita sikat gigi gitu. Nah, kalau sariawan itu perih banget guys, kayak kita nggak ngapa-ngapain aja itu kadang nyut-nyutan. Apalagi kalau misalnya kita ngomong itu kayak kegesek-gesek gitu loh sama behel yang bagian belakang sama kawat yang bagian belakang sini tuh kegesek-gesek, itu perih banget. Aku waktu itu di hari keempat itu udah kayak pengen nangis karena nggak kuat guys, kayak perih banget. Akhirnya waktu itu aku sampai beli obat untuk sariawan. Nah, ini ya obatnya, jadi ini obat Kenalog. Waktu itu aku sampai beli karena aku nggak kuat banget guys, kayak seperih itu gitu loh sariawannya karena ketusuk-tusuk juga gitu kan sama si besinya. Nah, untuk ngerasain linu sama sariawannya itu berapa lama sih? Kalau aku sih rata-rata tuh ya gitu setiap kontrol itu linunya itu sekitar 1 minggu. Tapi linu itu tuh kerasa karena memang ada pergeseran atau pergerakan di gigi kita gitu. Jadi itu wajar banget. Terus mungkin ini juga bikin kalian agak penasaran ya, apakah setiap abis kontrol itu kita bakal ngerasain yang namanya tuh linu atau sariawan. Nah, jadi untuk linu ini tuh aku ngerasainnya waktu pas berantakan itu emang kerasa banget gitu loh linunya tuh gitu. Nah, semakin gigi kalian rapih itu gak terlalu kerasa guys linunya. Nah, untuk sariawan ini gak setiap bulan sih kalau aku, kayak pas pertama pasang terus kesananya sih aku udah jarang sariawan ya. Yang penting itu untuk di bagian kawatnya itu jangan sampai nusuk-nusuk ke dinding mulut ini nih. Kalau misalnya ketusuk-tusuk itu kemungkinan bisa sariawan gitu. Nah, makanya minta aja gitu ke dokternya si kawatnya jangan kepanjangan gitu, karena kalau kepanjangan tuh kadang ya itu jadi nusuk-nusuk ke dinding mulut kita dan itu nimbulin sariawan dan perih banget gitu. Kunjungan berikutnya aku langsung kasih lihat progresnya aja karena aku nggak mungkin kan bahas satu persatu kunjungannya karena sama aja sih gitu, paling ganti karet terus juga scaling gitu. Nah, terus dokternya juga ngejelasin kayak progresnya udah sampai mana, terus gimananya itu kayak gitu aja gitu. Jadi ini aku kasih lihat aja foto-fotonya. Ini kelihatan banget ya gitu perubahan setiap bulannya tuh selalu ada. Tapi FYI aja, aku tuh bukan orang yang rajin kontrol per bulan gitu. Jadi kadang aku tuh kayak agak bablas gitu loh, kayak sebulan setengah atau bahkan 2 bulan aku tuh baru kontrol lagi. Dan ini progres setelah 1 tahun, ini udah kelihatan beda banget ya sama gigi aku yang sebelumnya. Ini udah kelihatan lebih rapi. Nih bahkan sampai sekarang tuh, kayak aku suka banget sih sama hasilnya gitu. Padahal aku tuh jarang kontrol, tapi bagus gitu loh hasilnya. Jadi aku tidak menyesal ke dokter ini. Oh ya, nah untuk biaya kontrol per bulannya itu 300.000 itu udah all in. Jadi kalau misalnya kalian scaling atau cabut gigi gitu ya, itu udah termasuk
biayanya gitu. Jadi 300.000 tuh udah all in deh gitu. Kalian udah ganti karet, udah scaling, udah misalnya ada yang harus dicabut juga, itu udah termasuk cabut gigi. Nah, untuk total biaya selama 1 tahun lebih ini aku langsung totalin aja ya semuanya, karena kebetulan aku tuh biasanya lewat bukti transfer gitu, jadi masih aku simpen. Totalnya itu segini ya, menurut aku ini worth it banget sih, dan masih kehitung murah, ditambah lagi hasilnya tuh bagus. Jadi sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video, dadah!